sambil di-record ya. Apa tadi segi 4 kata dia itu yang punya garis sejajar gitu ya. Ada pendapat lain tidak? Ada pendapat lain tentang segi 4? Segi 4 itu gampangnya bangun datar yang mempunyai 4 sisi gitu. Bangun datar two-dimensional figure yang punya 4 sides gitu ya. Nih, coba kita googling ya. Nanti kelihatan? Terlihat. Oke, googling segi 4. Nah, segi 4 itu dia mempunyai 4 sisi, gampangnya gitu ya, bangun datar yang mempunyai 4 sisi. Nah, boleh dimatikan mikrofonnya yang tidak bicara. Aisyah, Nadine, boleh dimatikan dulu Salihah mikrofonnya. Oke, sudah mute ya. Nah, ini dia, macam segi 4. Pokoknya segi, nanti jangan ketukar ya antara segi 4 persegi dengan persegi panjang. Selama ini segi 4 itu persegi gitu, persegi panjang. Padahal segi 4 itu adalah bangun datar yang punya 4 sisi. Nah, dia banyak nih jenis-jenisnya. Ada yang pertama ada persegi atau bujur sangkar atau square ya. Square, Naurah ya, you call this figure sebagai square atau persegi. Persegi ini ukuran keempat sisinya sama. Nah, misal yang ini yang Ustazah tunjuk itu 2 cm, yang ini juga 2 cm, ini 2 cm, 2 cm. Jadi semuanya sama ukurannya. Terus dia punya 4 sudut. 4 sudut masing-masing siku-siku. Jadi semuanya 90 derajat. Ini 90 derajat, ini juga gitu. Jadi keempat sisinya sama panjangnya. Terus yang berhadapannya sejajar nih, garis ini sejajar dengan yang ini sejajar dengan yang ini, gitu ya. Lalu persegi panjang, bedanya apa antara square dengan persegi panjang atau rectangle? Bedanya apa? Ada yang bisa menjelaskan bedanya square dengan rectangle? Halo? Ya, Ustazah. Ya, ada yang bisa menjelaskan? Anyone can explain the difference between ini square and rectangle? Bedanya apa? Kalau persegi panjang itu dua sudutnya sama, 2 sudutnya lagi beda gitu ukurannya, Ustazah. 2 sudutnya sama, 2 sudutnya beda. Bukan Sisi mungkin yang maksudnya. Sisi Ustazah. Sisi. Oke. Sisi kok sudut sisi Ustazah. Oke. Nah, mirip nih, rectangle itu mirip seperti square, tapi bedanya kalau rectangle dia mempunyai kalau ini kan bujur sangkar keempat-empatnya identik ya panjangnya, tapi kalau persegi panjang hanya sisi yang berhadapan yang identik. Jadi kalau yang atasnya 5 cm, maka yang bawahnya 5 cm. Pinter. Kalau yang kanannya 3 cm, maka yang kirinya juga 3 cm. Pokoknya sisi yang berhadapan itu sama panjang. Dan sudutnya pun sama kayak square. Dia 90 derajat semuanya. Ini 90, ini juga gitu ya. Oke. Next, segi 4 juga ada trapesium atau trapezoid atau trapezium. Ada yang bilang trapezoid, trapesium itu sama ya. Nah, trapesium juga punya 4 sisi, makanya dia digolongkan sebagai segi 4. Nah, bedanya dengan yang tadi apa coba? Kan ya kalau yang tadi punya 2 pasang garis sejajar ya, baik itu square atau persegi panjang, punya 2 pasang nih. Yang ini kan atas bawahnya sama, ini kiri kanannya sama, tapi kalau trapesium hanya 1 pasang yang sejajar. Nah, ini yang atas sama yang bawah itu kan sejajar. Nah, tapi yang kiri sama yang kanan tidak sejajar, cuma 1 yang sejajarnya, 1 pasang. Jadi, ketika 1 pasang sejajar, 1 pasang garis sejajar, segi 4 yang mempunyai 1 pasang garis sejajar itu disebutnya trapesium.
Next, segi 4 juga ada belah ketupat atau rhombus ya. Apa bedanya antara belah ketupat dengan jajar genjang nih? Soal tuker. Bedanya apa? Bedanya kalau belah ketupat atau rhombus, dia keempat sisinya ukurannya sama. Sedangkan jajar genjang hanya sisi-sisi yang berhadapan yang ukurannya sama. Jadi atas sama bawah, top and bottom-nya sama, right and left-nya sama. Kalau belah ketupat keempat-empatnya sama. Nah, bedanya dia dengan persegi panjang dan bujur sangkar, dia tidak 90 derajat sudutnya. Nah, terus sudut yang sama itu adalah sudut yang berhadapan. Sudut yang ini sama besarnya dengan yang ini sama besarnya dengan yang ini gitu. Yang berhadapan besar sudutnya sama. Begitupun dengan jajar genjang atau paralelogram. Nah, terus ada juga layang-layang, ada juga segi 4 sembarang. Yang sembarang ini tuh yang nggak punya garis sejajar nih, dia nggak ada garis sejajarnya. Yang atas sama yang bawah tidak sejajar, yang kiri sama yang kanan tidak sejajar. Jadi dia segi 4 sembarang gitu ya. Jadi bujur sangkar persegi panjang trapesium adalah subset atau himpunan bagian, masih ingat subset dari segi 4. Nah, Ustazah tanya, apakah persegi panjang apakah gimana ya? Gue jadi bingung, Ustazah. Apakah segi 4 itu tidak semua segi wait. Gimana kalimatnya ya? Ustazah aku lupa. Tidak semua segi 4 bujur sangkar, tidak semua bujur sangkar adalah segi 4, tapi segi 4 pasti. Tidak pasti, belum tentu segi 4 itu adalah bujur sangkar, tapi bujur sangkar sudah pasti segi 4 gitu. Belum tentu layang-layang adalah belum tentu segi 4 bukanlah layang-layang, tapi segi 4 belum tentu layang-layang, tapi layang-layang adalah segi 4. Gitu loh kurang lebih ya. Oke. Next ya. Segi 4. Lalu ada juga apa satu lagi bahasan kita di bab ini selain segi 4? Segitiga. Oke, Segitiga. Segitiga. Maaf ya kalau tadi agak jelimet, nggak usah dipikirin deh yang tadi, yang perkataan saya yang terakhir. Nah, segitiga. Bedanya apa sama segi 4 nih? Kalau segitiga memiliki 3 sisi. Iya, ada 3. Betul sekali, segitiga itu. Segitiga itu adalah two-dimensional figures atau dua dimensi, bangun datar 2 dimensi yang mempunyai 3 sisi. Terus dia sudutnya kalau dijumlahkan yang dalam nih, sudut dalam, sudut A, sudut B, dan sudut C, itu jumlahnya 180 derajat gitu ya. Terus ada jenis-jenis segitiga juga. Ada segitiga apa? Jenis-jenis segitiga? Segitiga sama kaki, segitiga sembarang. Ya. Oke, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu apa sih maksudnya? Yang ukurannya sama semua. Ukuran sisinya yang mana? sama. Yakin ketiga sisinya sama? Sama kaki nih, ada sama kaki, ada sama sisi. Dua sisinya Oke. Iya, kan segitiga itu punya kaki nih. Sama kaki. Segitiga itu kan punya kaki. Nah, ukuran kakinya sama nih. Jadi AB akan sama dengan AC. Maka itu segitiga sama kaki. Ada juga segitiga apa tadi? Sama kaki. Sama apa tadi? Yang kebalik. Ada segitiga sama sisi. Sama sisi. Ya. Kalau segitiga sama sisi, dia ketiga sisinya ketiga sisinya sama. Kalau yang ini 3 cm, ini juga 3 cm, ini juga 3 cm. Begitupun sudutnya sama semuanya. Selain sisinya sama, sudutnya juga sama. Lalu ada segitiga apalagi yang anti ketahui? Segitiga sembarang ya, betul. Segitiga sembarang itu artinya segitiga yang seperti apa?
Segitiga sembarang adalah segitiga yang sisinya beda-beda ukurannya. Misal nih, yang AB ukurannya 2. Ketiga sisinya mempunyai berbeda. Iya, ketiga sisinya berbeda. Nah, itu berdasarkan sisi ya, berdasarkan panjang sisinya, segitiga dibedakan jadi 3 ya, yang tadi kita sebut, yaitu segitiga sama kaki, sama sisi, dan sembarang. Terus, kalau berdasarkan sudut nih, ada segitiga siku-siku kan? Segitiga siku-siku, apa itu segitiga siku-siku? Iya. Segitiga siku-siku itu yang salah satu sudutnya Yang 90. memiliki sudut 90 derajat. Betul, segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki salah satu sudutnya besarnya 90 derajat. Ya. Selain itu juga ada segitiga lancip nih, segitiga lancip. Segitiga lancip itu adalah segitiga yang dia mempunyai ketiga sudutnya lancip. Jadi sudut A, ini kelihatan nggak? Jelas nggak? Sudut A, sudut B, dan sudut C-nya lancip. Kalau siku-siku salah satu sudutnya salah satu sudutnya 90 derajat. Kalau segitiga tumpul salah satu sudutnya tumpul gitu ya. Oke, sudah tahu itu, sudah pernah ya di SD. Sudah pernah nih di SD. Ini sangat menarik ya kita membahas tentang two-dimensional figures. By the way, tahu tidak hewan yang paling pintar, hewan yang tergolong hewan yang pintar, sampai-sampai hewan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Tahu tidak? Hewan apa? Tebak. Jadi salah satu Lumba-lumba. Lumba-lumba. Emang ada surat di Al-Quran namanya lumba-lumba yang terjemahnya lumba-lumba? Nggak ada, bukan. Yang pintar dan ada di Quran. Apa coba tebak? Iya, lebah. Lebah, betul. Nah, lebah ini sangat istimewa sampai-sampai. Lebah itu di Quran surat apa ya namanya? Surat apa? Surat keberapa nih? An-Nahl ya? Surat ke-16, betul? An-Nahl. Ada yang hafalannya udah nyampe An-Nahl? Nah, kalau anti perhatikan ya, nih sarang lebah. Pernah ini nggak merhatiin sarang lebah atau beli madu yang utuh gitu sama sarang-sarangnya? Madu sarang. Nah, kalau anti perhatikan, dia sarangnya itu bentuknya apa nih? Apa nih bentuk sarang lebah? Segi 5. Segi 5? Yakin? Coba hitung yang betul. Segi 6 atau heksagonal ya, heksagon. Nah, ada yang tahu tidak kenapa ada yang bisa menebak alasan lebah ini, the reason why ini lebah itu sarangnya bentuknya segi 6, kenapa bukan segitiga, kenapa bukan segi 4, kenapa bukan persegi, kenapa bukan lingkaran, kenapa harus heksagon? Coba, kenapa? Pikirin. Tahu tidak alasannya? Tahu tidak, Anti? Ada yang tahu kenapa alasannya sarang lebah berbentuk heksagon? Nah, lebah itu cerdas banget loh. Nih, jadi lebah itu bagaimana caranya dia membuat sarang dengan bahan sesedikit mungkin, seperti halnya ketika kita mau bikin rumah nih. Misalkan Anissa mau bikin rumah. Pengen rumahnya itu gede, tapi biaya bikin rumahnya sedikit gitu. Tapi batu bata, pasir yang dibutuhkan itu sedikit, tapi pengen ukurannya segede mungkin dengan bahan yang semurah mungkin gitu. Nah, pengen kayak gitu kan kalau bikin rumah. Sama lebah juga pengen bikin rumah dengan bahan, biasanya itu dari lilin ya, sejenis lilin. Lebih lengkapnya Anti bisa eksplor sendiri lilinnya seperti apa. Itu lilin, dengan lilin yang sesedikit mungkin lebah ingin membuat sarang yang segede mungkin gitu, biar madunya muat, terus telurnya muat, larvanya muat. Jadi kan gimana caranya nih biar gede tapi bahannya sedikit. Nah, sama halnya dengan misalkan Ustazah ngasih ke Anti benang nih. Ustazah kasih ke Anti benang. Kebayang benang? Kebayang nggak? Benang? Ustazah kasih Anti benang panjangnya 10 cm.
Nah, anti bentuk tuh benang itu terserah mau bentuknya persegi, mau persegi panjang, mau jadiin segitiga, mau jadiin lingkaran, mau jadiin apapun bebas. Yang dia itu akan memiliki luas paling gede. Kira-kira bentuk apa? Dengan keliling yang sama, dengan panjang benang yang sama, pengen dibikin bentuk yang dia itu yang dibatasin sama benangnya itu biar seluas mungkin. Kira-kira bentuk apa tuh? Bentuknya apa coba? Bisa ditebak? Kan bisa aja si benang itu sudah bentuk jadi persegi, bisa dibentuk jadi segitiga. Nah, ternyata yang memiliki luas yang paling besar adalah apa coba? Bentuk apa? Tebak. Segi 6. Ada yang lebih gede dari segi 6. Ada yang lebih luas dari segi 6. Apa coba bentuknya? Tebak. Anti pikir-pikir. Wait ya. Coba anti pikir. Iya, yang paling gede itu lingkaran. Yang paling gede itu lingkaran. Cakram ya, cakram lingkaran itu kalau dibandingkan dengan segi 4, segitiga itu sangat efisien. Tapi pertanyaannya, kenapa sarang lebah kalau misalkan lingkaran luasnya paling besar, lalu kenapa sarang lebah bentuknya heksagon? Kenapa bukan lingkaran? Kan tadi lingkaran paling gede. Kenapa coba? Ada yang bisa menebak? Nih, kita coba ya. Misalkan bentuk bentuk sarang lebah itu bentuknya lingkaran. Nah, kita coba. Search. Nah, misal ini lingkaran ya, bentuk sarang lebah lingkaran. Suatu hari, Ratu Lebah memerintahkan kepada tentara lebah untuk membuat sarang lebah dengan bentuk lingkaran. Ceritanya. Nah, maka seperti ini kan. Wait. Nah, ketika bentuk sarang lebah itu lingkaran, maka akan ada space kosong nih. Lihat, kelihatan nggak ada space? Nih, ada bagian putih ini kelihatan? Kelihatan. Iya, jadi tidak efisien. Gitu. Berbeda dengan heksagon. Kalau heksagon, kembali lagi ke yang tadi ya, ke gambar lebah yang tadi. Nah, kalau lingkaran kan ada space kosong. Kalau heksagon itu tidak ada space kosong. Keren ya? Keren. Terus siapa yang memerintahkan lebah untuk membuat sarang berbentuk heksagon? Allah ya. Nih ada di surat An-Nahl ayat 68 ya. An-Nahl ayat 68. Tuh, mana ya yang ada artinya? Nah, nanti bisa lihat ya di surat An-Nahl ayat 68. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu bukan 69. Ini 69, maksud Ustazah 68. Wait. Nih ya. Kelihatan nggak? Lagi blur ya? Kita tunggu ya, lagi loading. Atau yang misalkan lagi pegang Quran nih, bisa dibuka An-Nahl ayat 68. Yang barusan 69 ternyata ya. Yang ada terjemahnya. Nah, ini An-Nahl ayat 68, kita buka artinya. Itu pintar sekali ya. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Nah, jadi itu begitu pintarnya gitu ya lebah membuat sarang
dengan bahan sedikit mungkin untuk muat madu sebanyak mungkin, dan itu yang mengilhamkannya Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah. Kan lebah nggak belajar matematika, lebah nggak sekolah, tapi Allah yang mengilhamkan kepada lebah untuk membuat pola-pola seperti itu. Bayangkan ya. Wow, gitu maksudnya kita aja ya manusia kalau bikin sesuatu nih, misalkan Anti ditugaskan oleh Ustazah, silahkan Anti bikin apa ya, bikin dari kardus misalkan segi 4, segitiga yang raksasa gitu kan pasti kayak ada cekcok gitu kan. Iya, anti bagian ini ya gini-gini ya, jadi kayak mungkin ada clash gitulah. Tapi kalau lebah itu benar-benar teratur, seolah-olah ada sesuatu yang memerintahkan lebah untuk ini nih taruh di sebelah sini gitu, sebelah sini, tanpa dia tuh berantem gitu, enggak berantem. Jadi itu benar-benar ilham dari Allah ya, Masya Allah ya. Oke, terus Ustazah, ada yang menarik lagi nih tentang bangun datar. Coba, kenapa roda bentuknya lingkaran? Kenapa bukan segitiga, bukan segi 4, bukan heksagon? Kenapa bentuknya lingkaran? Karena lingkaran kan bisa berputar gitu, Ustazah. Tapi kan segitiga juga bisa. Iya sih, betul, segitiga juga bisa. Tapi kayak ada sudut jadi kan gitu loh, Ustazah. Oh iya. Kan segitiga Gimana? ada 3 poin, jadi susah, harus didorong. Nancep ke tanah. Dorong. Betul, kebayang ya, Anti pinter. Kebayang oleh Anti kalau misalkan roda itu bentuknya segitiga, pasti gelinting nancep, gejlug gitu kan. Segi 4 juga gejlug. Nah, kita lihat ya bentuk roda. Nah, kenapa nih bentuknya lingkaran? Roda tidak lingkaran, misalkan ya. Ada nggak sih roda yang bentuknya nggak lingkaran? Oh, lingkaran sih ya. Tapi ada orang yang iseng bikin roda bentuknya nggak lingkaran. Nah, maka dia akan gejlug gitu ya. Apalagi kalau rodanya segitiga nih. Kalau segitiga gejlugannya gede banget ya, jelug gitu. Kalau segi 4 mulai soft. Kalau segi 5 segi banyak. Nah, kalau segi 6 nih, kalau rodanya segi 6 ya, bayangin ini segi 6 heksagon tadi, sama yang ini nih yang segi banyak ya. Kira-kira roda mana yang lebih gampang untuk berputar? Yang oktagon atau nonagon? Oktagon itu berapa nih? Segi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya? Betul 8. Nah, oktagon, betul. Soalnya nano itu nonagon, nano mungkin maksudnya ya. Nah, lebih gampang mana? Segi 8 atau segi 9? Muternya. 9. Lebih gampang mana? Segi 9 atau segi 10? Segi 10. Iya. Makin banyak titik sudutnya, lihat. Makin banyak titik sudutnya. Ini kan oktagon kan titik sudutnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanogon ada 9. Nonagon atau nanogon ya? Segi 9 lah ya. Segi 9 ada 9 titik sudut. Terus segi 10 ada 10 titik sudut. Nah, makin banyak titik sudutnya, makin mulus jalannya. Makin banyak titik sudutnya, makin mulus jalannya. Sedangkan lingkaran itu titik sudutnya berapa coba? Banyak. Tidak berhingga. Titik sudut dari lingkaran itu tidak berhingga. Sebenarnya ya, kalau roda bentuknya square atau triangle, dia bisa kok jalannya stabil tanpa gejlug-gejlug. Asal si lintasannya itu bentuknya gunung-gunung gitu loh. Gunung kayak
setengah lingkaran itu loh, setengah lingkaran. Tapi bayangkan masa kita mau jalan raya kita bentuk kayak gitu, bentuk naik turun gitu, nggak mungkin. Jadi jalannya tetap rata, yang diubah bentuknya adalah bannya gitu, rodanya. Nah, jadi karena lingkaran itu titik sudutnya tidak berhingga, dia mulus gitu. Dan kalau jalannya mulus, otomatis force atau gaya, udah belajar gaya di fisika? Nah, maka force atau gaya yang diperlukannya itu lebih kecil, sehingga lebih menghemat tenaga dan menghemat bensin. Selain itu, lingkaran dia juga punya energi rotasi ya. Ada yang namanya, nanti di fisika kita akan belajar energi mekanik, energi rotasi, energi kimia. Nah, jadi si lingkaran ini dia punya energi rotasi. Energi rotasi yang bisa diubah menjadi energi kinetik, energi gerak. Makanya dia bensinnya sedikit. Jadi kalau nanti punya mobil yang bannya bentuk segitiga sama yang bentuknya lingkaran, jauh lebih sedikit ngabisin bensin yang bentuk rodanya lingkaran daripada yang segitiga. Kalau yang segitiga kebayang borosnya kayak gimana ya. Belum nancep-nancepnya ke tanahan, belum ngerusak jalannya. Makanya bentuk roda itu lingkaran. Tapi ada lagi loh bentuk yang selain lingkaran. Ustazah menemukan ada yang bisa mulus selain lingkaran. Namanya segitiga Reolux. Nih gini nulisnya ya. Segitiga Reolux. I don't know how to menyebutkan ini ya. Nah, jadi segitiga Reolux ini adalah segitiga yang dia di pinggirannya itu dikasih tembereng. Nah, nanti akan belajar bagian-bagian lingkaran di kelas 8 kalau nggak salah. Nah, ini di sisi-sisinya nih dikasih tembereng. Dia segitiga Reolux namanya. Nah, dia juga suka dijadikan tutup comberan kalau di luar negeri ya. Nih ada dipakai tutup, bukan comberan, saluran air ya. Apa sama aja ya comberan dengan saluran air? Sama aja. Nah, ini tutup dari saluran air itu pakai segitiga Reolux. Tapi sampai sekarang sih yang dipakai untuk roda ya lingkaran ketimbang segitiga Reolux. Ini juga stabil gitu ya. Boleh dicoba aja, mungkin nanti bikin sepedaan gitu. Apakah ini stabil? Dicoba ya. Terus ada yang menarik lagi nih tentang figure atau tentang two-dimensional figure. Pertanyaan selanjutnya, kenapa tripod, tahu tripod tidak? Tripod? Yang buat foto. Ya, tahu tripod? Betul. Tahu saja. Ya, kenapa tripod bentuknya lingkaran? Lihat, bentuknya lingkaran, triangle. Kenapa tripod strukturnya itu kerangkanya itu segitiga gitu? Kenapa bukan segi 4? Bukan segi 5? Ada yang bisa menjawab tidak? Ini bukan tanpa alasan loh. Pencipta tripod membentuk tripod kayak gini, segitiga bentuknya. Kira-kira apa alasannya? What is the reason? Tebak-tebak aja. Biar itu Ustazah, biar apa sih? Biar apa ya? Dia kalau pasti benerin tuh dia Biar ini seimbang. gitu, Nah, seimbang. biar seimbang. Emang kalau persegi nggak seimbang ya? Seimbang Ustazah, tapi kayak apa ya? Nggak kokoh gitu ya? Ya lebih kokohan Ya, gitu, Ustazah. ya. Kenapa coba segitiga itu sangat kokoh, sangat rigid? Itulah penyebabnya mengapa kalau anti perhatikan ya struktur jembatan nih, jembatan yang tinggi-tinggi, pokoknya bangunan yang tinggi itu dia segitiga gitu, ada unsur segitiganya karena segitiga itu sangat kokoh, sangat rigid, jadi dia tidak mudah goyah. Kenapa segitiga itu tidak mudah goyah? Nih bayangin ya, segitiga, bayangin anti punya segitiga, mudah-mudahan kebayang ya, ini Ustazah tidak memvisualisasikan. Oke lah, kita balik search segitiga. Nah, bayangkan punya segitiga. Terus sisi-sisinya tuh dipatahin nih.
garis AC dipatahin, CB dipatahin, AB juga dipatahin, dipisah-pisahin gitu, sehingga tidak jadi segitiga lagi, sehingga dia jadi 3 garis, 3 segmen garis. Nah, terus Ustazah bilang ke Anti, silahkan Anti hubungkan garis-garis tersebut menjadi bangun datar. Maka yang terbentuk bakalan siapa? Pasti apa bentuknya? Paham nggak? Gimana Ustazah? Oke. Ustazah ulang ya. Nih, Ustazah akan visualisasikan ya. Nah, kenapa? Karena nih, misal Ustazah punya segitiga. Oke lah, segitiga kan punya 3 sisi ya. Nah, ini 1, segitiga. Nah, Ustazah punya segitiga nih. Nah, lalu Ustazah potekin ininya, patahin. Ustazah patahkan sisi-sisinya. Nah, dipisah-pisah ini sama Ustazah. Tuh. Terus Ustazah minta, Anti silahkan hubungkan ujung-ujungnya sehingga terbentuk menjadi suatu bangun datar. Kira-kira bangun datar apa yang terbentuk? Dihubungkan. Boleh Anti dibengkok-bengkokin boleh nih. Misal begini. Bengkokin boleh, terserah ya. Di segitiga lagi kan? Mungkin nggak jadi persegi. Iya Ustazah. Mungkin nggak jadi segi empat. Nggak mungkin. Nah, Ustazah. ya. Mungkin Ustazah. Apa? Iya kan? Pasti segitiga. Rizky izin keluar Oh. katanya mati lampu. Oh iya, nggak apa-apa Solihah. Soalnya Ustazah ini kok direkam, direcord. Jadi nggak apa-apa ya. Nanti Rizky bisa lihat recordingnya. Nah, sedangkan nih kalau segi 4 ya. Sedangkan kalau kita punya segi 4, kalau dipotek-potekin ya pinggirannya, kalau segi 4 dipotekin pinggirannya. Nah, ini kan segi 4 ya. Kita potekin pinggirannya. Nah, tuh dipisah-pisahin. Silakan Anti hubung-hubungkan ujung-ujungnya sehingga terbuatlah suatu figures yang baru. Segi 4 yang baru. Kira-kira ada bentuk lain nggak yang bisa terbentuk selain yang tadi bentuk awalnya? Bisa Ustazah. Apa? Jadi apa? Jadi apa? Kalau bisa jadi apa? Jadi apa ya? Bebas ya, mau dimiringin boleh. Jadi dari jadi apa? Jajar genjang. Iya, dia bisa jadi figur yang lain dari jajar genjang. Makanya segitiga itu kalau dipotek-potekin pasti balik lagi ke segitiga, sedangkan bentuk yang lain kalau dipotek-potekin tuh nggak stabil gitu. Nggak stabil. Lalu selain itu, ini ada hubungannya juga dengan gaya. Nah, hal ini mengakibatkan kalau misalkan kita ngasih gaya ke segitiga ya, ke sisi-sisinya atau ke sudutnya, itu akan tetap stabil. Nanti bisa percobaan ataupun bisa explore sendiri ya. Oke. Kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya. Bentuk bangun datar 2 dimensi apakah yang luasnya paling gampang untuk dicari? Apa nih? Tadi kan udah belajar. Persegi, iya, persegi. Soalnya persegi atau persegi panjang juga gampang. Soalnya kan tinggal dikaliin aja. Kalau luas persegi itu sisi kali sisi. Persegi panjang, luasnya panjang kali lebar. Bandingkan dengan segitiga. Segitiga itu udah lebih kompleks daripada ngitung luas yang tadi barusan. Persegi sama persegi panjang. Udah ada setengahnya. Setengah kali alas kali tinggi. Coba luas layang-layang setengah kali diagonal, makin rumit ya.
Nah, pertanyaannya, kan yang tadi itu beraturan. Bentuk pertanyaan selanjutnya. Bentuk yang tadi itu kan beraturan. Yang segi 4 sama segi 3 itu kan teratur ya. Maksudnya kalau segi 4 ya yang punya 4 sisi gitu kan. Sudutnya begini-begini, ada yang sejajarnya, atau ada sudut yang berhadapan sama, ada rules-nya gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menghitung luas daerah? Luas kan kenyataannya di kehidupan sehari-hari itu sangat jarang ya, maksudnya di alam bebas tuh jarang bentuk yang bentuknya emang apa ya, Anti punya kebun deh, jangankan ini kebun aja lahan, biasanya bentuknya tuh nggak beraturan gitu. Anti punya tanah itu biasanya bentuknya tidak beraturan, ngasal gitu ya, tapi ada juga sih yang beraturan, tapi banyak juga di alam ini yang bentuknya tidak beraturan. Nah, terus gimana cara itunya, cara ngitung luasnya? Apakah setiap bentuk itu ada rumusnya? Nyari rumus gitu atau gimana? Kira-kira kalau Anti menemukan figur yang dia tidak beraturan, cara ngitung luasnya gimana nih? Yang Anti punya ide nggak? Punya ide tidak? Nah, idea. Gimana Ustazah? Kalau misalkan mau ngitung luas daerah yang bentuknya nggak beraturan, misal love atau misalkan star gitu. Ya star, dia kan kita tahu rumus. Dipotong-potong. Di gimanain lagi ya? Jadi dibentuk jadi kayak ada yang sebudanya gitu saja. Oke. Kalau love kan bawahnya segitiga, berarti dipotong begini itu jadi setengah sama segitiga berarti kan. Oke. Good idea. Tapi kalau misalkan bentuknya lebih tidak beraturan lagi, asal banget bentuknya nih, kayak gini nih. Oh, gimana nih? Cara ngitung luasnya gimana? Nah, ini yang jadi problem ya. Gimana ini ngitung ini? Oke lah, kalau long sama star masih bisa dipotong. Di apa Tapi namanya? kalau ini Gambar lagi kali, digambar lagi apa luas? Apa sih kan gambarnya kan kayak nggak beraturan gitu. Terus Ustazah kasih persegi apa misalnya kayak persegi panjang gitu. Dan kan itunya kayak tadi yang potong-potong tadi kayak Alisa. Oke. Dikasih jelek. Dikasih persegi. Oke, gini dikasih persegi. Maksud bukan Ustazah Gini. Gimana dong? bukan persegi apa sih, kayak persegi panjang di apa sih? Yang kayak di luarnya gambarnya Ustazah gitu. Jadi gambar persegi terus di dalamnya tuh ada gambarnya Ustazah gitu loh, yang Ustazah yang nggak beraturan. Oke. Jadi itu sama Tiki nambah bentuk gitu ya berarti. Oke. Apa tadi kurang aja? Oh gitu. Jadi kurang-kurang. Oke. Bentuk lagi. Oke, ya, nanti sudah mulai paham ya. Iya, jadi solusinya adalah para ilmuwan matematika itu membentuk suatu partisi atau ya jadi si perseginya itu sama luasnya. Nanti tinggal dikaliin kan, tinggal di sini ada berapa persegi. Nah, yang luar-luarnya tinggal disatu-satuin biar jadi persegi lagi. Lah gitu pokoknya. Ribet. Tapi kebayang nggak? Nah, lalu terciptalah ya singkat cerita. Sebenarnya ini nanti ceritanya di SMA ya. Nanti akan belajar hal ini di SMA. Integral namanya. Nah, singkat cerita ditemukanlah oleh si Leibniz ya nama ilmuannya, Leibniz gitu. Nah, ini ditemukanlah integral. Oke, Nah, jadi kalau misalkan yang tidak beraturan itu menggunakan integral. Integral itu bentuknya huruf S yang S tapi lonjong gitu loh. Seperti huruf S yang lonjong. Nah, integral. Nah, bentuknya kayak gini nih. Kelihatan?
Nah, ya ini nanti ini kenapa bentuknya seperti ini? Dia asalnya dari huruf S. S itu adalah summa, summa atau artinya itu jumlah ya, jumlah jumlah. Summa itu jumlah. Nah, ini dari summa. Dia jadi integral. Penemunya Leibniz gitu. Leibniz. Nah, penemu Gottfried Wilhelm Leibniz. Nah, penemunya ini Leibniz integral. Itu nanti akan belajar di SMA. Oke. Tapi nanti hafal kan? Oke. Pertanyaan selanjutnya lagi. Apa bedanya keliling sama luas? Oh, kalau keliling tuh yang mengelilingi si bagian sisi-sisi gitu maksudnya. Luarnya aja kan? Ini. Ya luarnya, kalau luasnya kan dalamnya gitu. Oke. Jadi kalau misalkan gampang ya ngitung keliling yang tidak beraturan. Ngitung yang ditambah-tambahin. Ya, tambah-tambahin aja kan panjang yang di luarnya. Kalau luas, tapi luas itu ada rumusnya nih. Nanti harus hafal ya, maksudnya. Ya, biar memudahkan aja sih, kayak sama kayak hafal perkalian untuk memudahkan gitu, biar cepet kalau nyelesain masalah, nyelesain soal. Nah, jadi nanti harus hafal rumus luas segitiga, luas persegi, area of rectangle, area of square, nanti harus hafal ya. Hafal kan? Di SD pernah, di buku ada. Di buku ada, di SD pernah. Oke, selanjutnya kita loncat ke statistik nih. Apa itu statistika? Statistik. Ada yang tahu apa itu statistika? Pernah belajar nggak? Tuh, hubungannya dia sama grafik. Jadi statistik itu hubungannya pasti sama data. Ya, apa itu data? Data silakan data tunggal, data majemuk, nanti baca sendiri ya. Nanti baca di buku sudah ada. Nah, ini statistik adalah ilmu yang mempelajari bla bla bla, merencanakan, menganalisis, menginterpretasi dan lain sebagainya. Nah, nanti sering ada iklan nih. Misalkan iklan ya, misal 7 dari 10 wanita Indonesia menggunakan sampo Pantene. Pernah dengar? Nah, itu tuh sudah masuk statistika loh. 7 dari 10 wanita Indonesia menggunakan sampo Pantene. Nah, itu ada statistika juga, ada ininya lagi, ada jenis-jenisnya lagi nih. Ada selain kalau nanti belajar di kelas 7 ini gampang banget, nanti cuma belajar membaca diagram ya, cuma ngebaca aja. Ngitung-ngitungnya juga sederhana. Tapi statistik itu ada statistika dasar, statistika inferensial, statistika deskriptif. Ini udah agak kompleks ya. Ini nggak belajar ini kok, kita nggak belajar ini hanya just for your knowledge aja. Nah, tapi kabar buruknya nih, si statistik ini itu sering dijadikan sebagai alat untuk berbohong. Jadi seperti mempengaruhi. Kan itu persuasif banget ya, yang kalimat tadi 7 dari 10 wanita Indonesia menggunakan sampo Pantene. Oh, sangat mempengaruhi banget gitu. Nah, ini juga suka dijadikan, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi statistik inferensial. Oke lah, sampel. Nanti boleh baca sendiri ya, nanti tidak ada syarat khusus, sampel. Nah, dia sering dijadikan sebagai, anggaplah seorang kepala daerah melakukan klaim. Iya, dia bisa jadi alat untuk berbohong. Kabar buruknya ya, anggaplah seorang kepala daerah melakukan klaim bahwa tingkat kemiskinan di daerahnya sangatlah rendah. Melakukan survei. Nah, survei ini terdapat 3.000 penduduk miskin. Ini tidak sepenuhnya benar ya. Ini tidak sepenuhnya benar. Karena tergantung dari samplingnya. Tergantung misalkan Ustazah mau nyurvei anak-anak aswaja yang tingginya lebih dari 150 cm.
karena keterbatasan waktu, maka ustazah mengambil sampel atau mengambil contoh dari populasi semua anak-anak aswaja. Ustazah cuma mengambil kelas 7 Fatimah aja misalkan. Nah, terus ditanya satu-satu tinggi badannya. Oh, ternyata sebanyak 20% anak aswaja tingginya melebihi 150 cm. Padahal itu hanya sampling gitu dari kelas Fatimah aja. Bayangkan kalau pabrik sampo tadi, itu yang sampo Pentin itu, emang sengaja memanipulasi nih. Kan tidak mungkin disurvei semua wanita Indonesia kan, tidak efisien. Jadi ngambil sampel, misalkan 100 orang, ambil 100 orang. Nah, disetting sedemikian rupa dari awal si 70 orang itu tuh emang suka pakai sampo Pentin gitu, emang sengaja. Sedangkan 30 orang laginya itu ngasal, ngacak. Tapi yang 70-nya itu beneran sampo Pentin ya. Otomatis kalau misalkan diambil datanya, ya otomatis 70 dari 100 orang atau 7 dari 10 orang itu otomatis pakai sampo Pentin karena dari awalnya udah disetting gitu. Paham nggak? Rumit nggak? Halo? Ya, Ustazah. Rumit nggak? Makanya Anti baca sendiri ya. Ini ya Anti baca-baca harusnya. Baca-baca. Jadi ya itu. Statistik sering digunakan sebagai alat untuk berbohong. Makanya nanti ada yang lebih rumit lagi, ada statistik inferensial, statistik deskriptif nanti ya, untuk menyelidiki apakah hasil survei tersebut misalkan emang valid dan emang reliable namanya. Nanti bisa cari apa itu validitas, apa itu reliabilitas ya. Wah, ini udah ini banget, udah rumit. Oke, udah 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oke. Ustazah, kenapa jadi Anti dapat apa aja hari ini? Ustazah banyak cerita ya. Ada pengetahuan web. Ya, itu saya karena sebenarnya kalau misalkan matematika itu tujuannya bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah, menyelesaikan soal. Matematika itu bukan hanya menjawab soal, tapi lebih dari itu, matematik itu melatih kita bagaimana caranya untuk critical thinking. Kita berpikir kritis. Berpikir kritis itu artinya dia nggak mudah iya aja. Jadi kalau misalkan dikasih suatu statement, misalkan, tahu nggak, kalau bunga matahari itu ada yang warnanya ungu loh, gitu kan? Oh, masa sih ada yang warnanya ungu? Jadi nggak percaya, nggak serta-merta percaya gitu. Mana buktinya bunga matahari ada yang warna ungu di daerah mana gitu kan? Nah, jadi itu belajar matematik itu membuat kita untuk berpikir kritis. Tidak hanya sempit gitu. Kalau misalkan matematik itu untuk supaya kita bisa ngerjain soal ujian. Nah, itu sangat sempit ya. Jadi matematika itu melatih pola pikir kita untuk berpikir kritis gitu. Dan belum tentu orang yang dia ilmuwan matematika jago berhitung. Misalkan kan Abi nilai matematikanya 100. Ya, coba jawab pertanyaan Ana ya. 100 kurangi 2 ditambah 3 dikurangi 4 ditambah 7. Nah, itu belum tentu orang yang emang ustazah pun ya. Kalau Anti tanya kayak gitu, ustazah lebih baik pakai kalkulator aja. Jadi belum tentu orang yang pandai matematika itu bisa berhitung cepat, dan sebaliknya. Orang yang pandai berhitung belum tentu bisa matematik, karena berhitung dan matematika itu adalah hal yang berbeda. Kalau matematik itu lebih logical, kritis, abstrak. Jadi matematika itu abstrak, logik, dan dia algoritma. Jadi terstruktur gitu ya, berpikir secara terstruktur. Latihan untuk itu ngaruh ke kepribadian kita. Nanti kita kalau misalkan jadi pengusaha nih, kita nggak akan gampang ketipu. Kalau kita terjun ke dunia politik misalkan, kita nggak akan tertipu oleh lawan kita. Jadi kita terlatih untuk berpikir logis, dan kita juga bakalan nggak gampang kehasut. Tahu nggak, kata Alisa, kamu itu jelek.
Nah, orang matematika nggak akan langsung percaya. Jadi dia cross check dulu, mana nih buktinya bilang begitu gitu kan. Nggak akan gampang diadu domba gitu. Jadi orang yang belajar matematik akan selalu berpikir logis, lebih logis gitu ya maksudnya. Oke, dan pelajaran lainnya adalah bahwa internet itu nanti selain dari buku ya, nanti juga boleh explore di Google ada, di YouTube juga banyak gitu kan, nanti bisa explore. Jangan internet itu digunakan untuk medsos aja. Medsos pun banyak yang positifnya, jadi follow lah yang positif gitu. Pilih-pilih follow-nya yang positif-positif aja. Jadi pas kita buka beranda tuh hanya konten positif yang kita lihat gitu. Nah, jadi internet itu seperti pisau. Tergantung pisau itu ada di tangan siapa. Kalau pisau itu ada di tangan chef, misalkan chef profesional, maka dia akan menjadi makanan yang enak dan mahal. Kalau pisau itu ada di tangan pencuri, maka dia bisa menggunakan pisaunya itu untuk mencuri, bahkan membunuh gitu kan. Padahal pisau itu sama-sama tajam, tapi tergantung di tangan siapa pisau itu berada gitu. Termasuk internet nih. Jadi internet bisa sangat bermanfaat ya. Maka dari itu matematik tidak hanya di buku aja. Kalau di buku ngerjain soal nanti bisa baca sendiri, bisa ngikutin contoh. Tapi kalau misalkan pola pikir dan lain-lain itu harus dilatih gitu. Jadi fungsi ustazah bukan hanya seperti menjabarkan buku gitu, enggak ya. Jadi nanti harus tahu ilmu-ilmu yang lain, insight-insight yang lain dari seorang teacher mungkin ya, dari guru, bukan hanya menjabarkan soal gitu ya. Oke, itu nanti bisa baca sendiri. Oke, sudah selesai nih 11.15. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada sudah. Dicoba ya.